wabarakatuh. Di sini saya Rizka Firdausi dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan tentang latar belakang munculnya konflik antara negara barat dan negara timur untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah dunia yang diambil oleh Ibu Wafiatul Maslahah MPD. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya konflik antara Amerika Serikat menyerang Irak. Ketika Amerika Serikat dan negara-negara barat bersama-sama menyerang Irak karena Irak dianggap bersalah menyerang Kuwait. Pada beberapa tahun yang lalu, teringat akan hal tersebut pada beberapa abad yang silam ketika negara Eropa Barat bersekutu menyerang negara Islam di timur dalam suatu peperangan yang terkenal dalam sejarah dengan Perang Salib. Serangan mereka bertujuan bukan saja dalam rangka mengambil alih Palestina, yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis, tempat suci orang-orang Kristen, tetapi juga berusaha menghancurkan peradaban Islam yang dengan susah payah dibina dan dikembangkan oleh umat Nabi Muhammad ini dengan penuh kesungguhan. Suatu peradaban yang dinamis sebagai kesinambungan dari peradaban-peradaban sebelumnya, yaitu peradaban Yunani, Persia, India, Mesir, dan Mesopotamia. Yang kedua yaitu faktor yang melatar belakangi serangan ke Irak. Faktor ekonomi merupakan bagian dari motif serangan ke Irak, yaitu melindungi sumber-sumber minyak yang terdapat di bagian negara Timur Tengah yang kaya itu, di mana Amerika dan negara-negara Eropa memiliki saham besar untuk penanaman modal, tetapi ada motif yang lebih mendasar dan merupakan kesinambungan sejarah, yaitu kekhawatiran akan bangkitnya kembali kekuatan Islam sehingga akan mengancam eksistensi Barat yang pernah mereka alami ketika Spanyol dan Perancis Selatan jatuh ke tangan umat Islam pada abad pertengahan. Tetapi fanatisme sengaja dibungkus dengan rapi agar tidak menimbulkan suatu gerakan solidaritas di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Motif ekonomi dan stabilitas wilayah menempati kedudukan penting sebagai dasar bagi serangan-serangan Barat ke negara-negara dunia ketiga, yang notabene adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini akan memberikan dampak yang lebih jauh dalam percampuran politik dunia, di mana pada akhirnya bukan hanya negara-negara Barat yang turut serta berpartisipasi dalam mempertahankan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, tetapi juga negara-negara Islam dengan tidak sadar menjadi agen-agen Barat dan Timur. Yang ketiga yaitu pendapat sejarawan Barat tentang masalah Timur. Pada umumnya, para sejarawan Barat menduga bahwa masalah Timur adalah masalah politis. Mereka berasumsi bahwa masalah Timur tidak lain hanya berupa sengketa perbatasan ekonomi dan tidak ada kaitannya dengan masalah keagamaan. Tetapi menurut para sejarawan Muslim, masalah Timur adalah masalah keagamaan karena mempunyai kesamaan dengan tindakan mereka dahulu semasa Perang Salib. Hanya saja orang-orang Kristen dalam penyerangannya ke negara-negara Islam menggunakan istilah baru dengan maksud agar orang Islam tidak bangkit bersatu melawan mereka. Ketika negara-negara Barat berusaha keras menghancurkan kekuatan Turki pada abad-abad yang lalu, mereka menamakannya dengan masalah Timur. Ahmad Shalabi dengan mengutip pernyataan Al-Ustadz Muhammad Farid, sejarawan Daulat Utsmaniyah, menggambarkan peristiwa pertempuran laut di Lepanto sebagai berikut. Keterlibatan Paus dalam perang Lepanto adalah bukti nyata bahwa motor penggerak utama perang melawan Turki Utsmani adalah agama. Sebagaimana kejadian-kejadian dan peperangan tersebut telah memperkuat alasan di atas dan bukan faktor politis, sebagaimana anggapan kebanyakan sejarawan Barat. Kemenangan pasukan Eropa telah disambut dengan gembira oleh seluruh orang
oleh seluruh orang yang terlibat dalam peperangan itu adalah bukti nyata bahwa motor penggerak utama perang melawan Turki Utsmani adalah agama. Dan masalah timur di kalangan orang Eropa. Pengertian masalah timur di kalangan orang-orang Eropa mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada abad ke-15 dan abad ke-16, wilayah Imperium Turki Utsmani meliputi wilayah yang begitu luas, mencakup sebagian besar wilayah Eropa Tenggara. Wilayah Bizantium termasuk Konstantinopel, kerajaan-kerajaan Serbia, Bulgaria di Balkan, begitu juga Aflak dan Baghdad atau Armenia, dan Kirman yang sekarang. Dengan demikian, maka Laut Hitam menjadi wilayah kekuasaan Turki Utsmani, sebagaimana Hongaria, dan pada waktu itu kota Wina pun terancam berulang kali mendapat serangan tentara Utsmani. Ekspansi Utsmani ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara Eropa, dan mereka pun mengadakan persekutuan dan menyusun tentara gabungan untuk membelung ekspansi tersebut dengan gerakan Turki Utsmani yang mereka sebut dengan nama Masalah Timur. Dengan demikian, maka tindakan mereka itu persis seperti ketika mereka mempersiapkan diri untuk melakukan perang salib. Kemudian, ketika terjadi kemunduran dalam tubuh Daulat Turki Utsmani karena beberapa faktor, di antaranya timbulnya kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan Inkisyariya, mengabaikan kesejahteraan umat, pertempuran dengan Persia, pemberontakan yang timbul dari dalam negara Arab yang dipimpin oleh tokoh masyarakat Arab dan ahli fikih, lahirnya Austria dan Rusia sebagai negara, lalu bangkit menentang Turki Utsmani, serta lahirnya Inggris dan Perancis sebagai negara yang telah menjadi saingan Turki Utsmani pada abad ke-18 dan abad ke-19, maka masalah timur pada kedua abad ini telah beralih menjadi masalah politis. Bila masalah timur dengan pengertian yang pertama telah mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk bersama-sama menghadapi gelombang kekuatan timur atau Turki Utsmani, maka masalah timur dengan pengertian yang kedua telah menimbulkan perselisihan di antara negara Eropa itu sendiri, karena satu sama lain di antara mereka berharap ingin mendapatkan wilayah rampasan sesuai dengan kepentingan dan strategi politik masing-masing. Konflik antara timur dan barat ini memiliki akar yang kuat dalam sejarah. Perang salib yang berlangsung selama kurang lebih 2 abad bermula dari kedangkalan pemahaman keagamaan dari para penguasa Turki atau Bani Saljuk. Dinasti ini berhasil menguasai Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah. Penguasa Saljuk menetapkan beberapa peraturan bagi umat Kristen yang ingin berziarah ke sana. Peraturan itu dirasakan sangat menyulitkan mereka untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah ke tanah suci Kristen itu. Pada tahun 1995 Masehi, Panus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa supaya melakukan perang suci. Perang ini kemudian dikenal dengan Perang Salib yang terjadi dalam 3 periode. Periode pertama terjadi pada musim semi tahun 1995 Masehi. 150.000 orang Eropa, sebagian besar bangsa Prancis dan Norman, berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey Bohemond dan Raymond ini memperoleh kemenangan
besar. Pada tanggal 18 Juni 1097, mereka berhasil menaklukkan Nizhia dan tahun 1098 Masehi menguasai Raha Edessa. Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin satu dengan Baldwin sebagai raja. Pada tahun yang sama mereka dapat menguasai Antiochia dan mendirikan kerajaan Latin II di timur. Bohemond dilantik menjadi rajanya. Mereka juga berhasil menduduki Baitul Maqdis pada 15 Juli 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya Godfrey. Setelah menaklukkan Baitul Maqdis itu, tentara salib melanjutkan ekspansinya. Mereka menguasai kota Akka, Tripoli, dan kota Tyre. Di Tripoli mereka mendirikan kerajaan Latin IV. Rajanya adalah Raymond. Imaduddin Zanki, penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Namun ia wafat pada tahun 1146 Masehi. Tugasnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Nuruddin Zanki. Nuruddin berhasil merebut kembali Antiochia pada tahun 1149 Masehi dan pada tahun 1951 seluruh Edessa dapat direbut kembali. Presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.